Selamat pagi Mner, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penyakit Demam Berdarah Dengue atau DBD. Bisa dilihat di layar sudah tercantum nama-nama dari kelompok 4. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan materi. Yang pertama, pengertian DBD. Penyakit demam berdarah dengue atau yang disingkat sebagai DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi secara terus-menerus selama 2 hingga sampai 7 hari dan disertai pendarahan serta syok yang jika tidak segera mendapat penanganan dapat menyebabkan kematian. Sejarah demam berdarah di dunia. Menurut catatan sejarah, demam berdarah pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-18 dan menyebar ke Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Diperkirakan ada 50 juta infeksi dengue di seluruh dunia setiap tahun. Kemudian, sejarah demam berdarah di Indonesia. Awal mula kejadian DBD di Indonesia adalah tahun 1968 di kota Jakarta dan Surabaya, dengan lebih dan lebih kasus terjadi setiap 5 tahun. Pada slide berikut ini, kita dapat melihat data pokok DBD. Tanda dan gejala yang dialami saat terjangkit penyakit DBD, yaitu yang pertama demam. Demam dapat terjadi secara mendadak dan berlangsung selama 2-7 hari, serta dapat disertai dengan gejala nyeri punggung, nyeri tulang dan sendi, nyeri kepala, serta rasa lemah. 2. Pendarahan. Pendarahan biasanya terjadi pada hari kedua dari demam dan pada umumnya terjadi pada kulit. 3. Hepatomegali atau pembesaran hati. Gejala ini pada umumnya dapat ditemukan pada permulaan penyakit. Dan yang terakhir, rejatan atau shock. Tanda-tanda yang diikuti yaitu kulit dingin dan lembab, terutama pada ujung hidung, jari tangan dan kaki, penderita menjadi gelisah, sianosis di sekitar mulut, nadi cepat, lemah, kecil, dan tak teraba, serta tekanan nadi menurun. Faktor penyebab terjadi DBD. DBD disebabkan oleh virus dengue yang sampai sekarang dikenal 4 serotipe, yaitu dengue 1, 2, 3, dan 4, termasuk dalam grup B arthropod borne virus atau arbovirus. Terdapat 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara. Kasus demam berdarah dengue memiliki dampak yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Demam berdarah dengue dapat menyebabkan kegagalan peredaran darah, perdarahan, serta kematian bila tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Beberapa bahaya demam berdarah lainnya yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani antara lain trombosit atau keping darah menurun, penyempitan pembuluh darah, resiko kebocoran pada darah, dan kepala terasa sangat pusing. Berikut upaya pencegahan dan pengendalian secara umum. Mengingat DBD belum tertuntaskan di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan sejumlah program pencegahan DBD dengan memberdayakan masyarakat, yang disusun dalam kerangka program P2DBD, yaitu pengendalian penyakit demam berdarah dengue. Salah satu program di dalamnya adalah PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah memperkenalkan sebuah metode komunikasi atau penyampaian informasi yang menitikberatkan perubahan perilaku berlandaskan kearifan sosial budaya setempat, yaitu metode Communication for Behavioral Impact atau KOMBI, atau Komunikasi Perubahan Perilaku atau KPP. Metode ini telah diperkenalkan oleh WHO pada tahun 2004 dan diterapkan di sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Padang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Hal demikian merupakan salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam kerangka program P2DBD di Indonesia. Upaya pencegahan pengendalian secara operasional.
Dalam rangka mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus DBD pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan RI tanggal 22 November 2018 perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD. Dalam surat tersebut, Menteri Kesehatan menghimbau pemerintah daerah untuk, yang pertama, meningkatkan upaya penggerakan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk atau 3M+, dengan cara mengimplementasikan gerakan satu rumah satu jumantik atau G1R1J. Yang kedua, meningkatkan surveillance kasus dan surveillance faktor risiko terhadap kejadian demam berdarah Dengue, diantaranya melalui kegiatan pemantauan jentik berkala atau PJB dan mengaktifkan juru pemantau jentik atau jumantik. Yang ketiga, mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD atau Pokjanal DBD pada berbagai tingkatan RT RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya pencegahan dan pengendalian DBD, meliputi peningkatan kapasitas SDM, biaya serta bahan dan peralatan. Yang kelima, menerbitkan surat edaran gubernur kepada bupati wali kota dalam rangka kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD. Di samping itu, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan upaya yang pertama melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 11 Januari 2019 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia untuk ikut mendukung dan menggerakkan pelaksanaan upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ di wilayahnya serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengantisipasi dan penanggulangan KLB DBD. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PSN 3M+ melalui gerakan satu rumah satu jumantik. Yang ketiga, dukungan tim terpadu Kementerian Kesehatan dalam asistensi upaya penanggulangan KLB di beberapa daerah. Dan yang keempat, mendistribusikan dukungan bahan dan alat pengendalian vektor ke seluruh provinsi berupa insektisida, larvasida, jumantik kit, mesin fogging, dan media KIE. Pencegahan demam berdarah yang paling efektif dan efisien sampai saat ini adalah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+, yaitu yang pertama, menguras adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari, es, dan lain-lain. Yang kedua, menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penularan demam berdarah. Rekomendasi dari kelompok kami, yang pertama ada kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keadaan rumah seperti mengurangi kepadatan rumah, membersihkan tanaman hias, memelihara ikan, memperhatikan pencahayaan rumah sehingga tidak lembab, dan menyingkirkan barang-barang yang mampu menampung air. Kemudian yang kedua adalah masyarakat dihimbau selain memperhatikan keadaan rumah, juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Jangan sampai ada air tergenang agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Rekomendasi yang ketiga dan empat, yaitu tidak membiasakan diri untuk bersifat pasif pada jam terbang nyamuk Aedes aegypti, tidak menggantungkan pakaian di kamar, dan sering menguras bak mandi dan menutup tempat penampungan air supaya meminimalisir adanya penyakit DBD. Dan yang keempat itu, dan untuk Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, dan dinas-dinas yang terkait diharapkan untuk melakukan penyurveian dan penata ulangan lingkungan masyarakat agar menjadi lingkungan yang lebih sehat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah demam berdarah atau DBD adalah penyakit febrile akut yang ditemukan di daerah tropis dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditunjukkan melalui munculnya demam secara tiba-tiba, disertai sakit kepala berat, sakit pada sendi, dan juga ruam. Karena seringnya terjadi perdarahan dan shock, maka pada penyakit ini angka kematiannya cukup tinggi. Namun penyakit ini juga dapat dilakukan upaya pencegahannya yang mudah, murah, dan juga efisien dengan metode memberantas sarang nyamuk penular atau vektor dengan metode 3M+, yaitu menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan, dan mendaur ulang atau memanfaatkan barang yang tidak terpakai.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila masih ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.